Shalom adik-adik, apa kabarnya? Wah, luar biasa. Luar biasa. Oke adik-adik, kita Laskar Kristus dulu nih. Ayo, Laskar Kristus. Yes. Sus. Yesus, yes. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, ada hal-hal yang harus dipersiapkan. Mari kita lihat. Adik-adik, itu tadi yang harus kita persiapkan. Untuk mengawali ibadah kita bangkit berdiri, kita angkat pujian meleleh dengan judul Hati yang Gembira Adalah Obat. Dengan apakah nih? Aku bahagia, bahagia. Adik-adik masih semangat? Masih, Kak. Oke adik-adik, kita akan mengangkat satu buah pujian lagi dengan judul apakah Desta? Teman setia. Musik.
besar-besar kasih-Nya, bahkan takkan berubah sampai selamanya. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, bukan bersorak. Hey, ya teman setia. Berlari, ku berdiam, ku menari, Yesus selalu di hati, Dia teman setia. Ku berjalan, ku berlari, ku berdiam, ku menari, Yesus selalu di hati, Dia teman setia. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, bahkan takkan berubah sampai selamanya. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, bukan bersorak. Hey, Dia teman setia. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, bahkan takkan berubah sampai selamanya. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, bukan bersorak. Hey, Dia teman setia. Baik adik-adik, sekarang telah tiba waktunya untuk kita berdoa. Lipat tangannya, tundukkan kepalanya, dan tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Engkau telah memberikan kami kekuatan dan kesehatan sehingga kami dapat beribadah pada minggu hari ini. Tuhan, bertolong berkati ibadah sekolah minggu online kami ini Tuhan, dari awal pertengahan hingga berakhirnya nanti. Terima kasih Tuhan Yesus, anak-anak Tuhan bilang amin. Amin. Baik adik-adik, sebelum kita masuk ke dalam persembahan yang akan dipimpin oleh Kak Pioni, kita angkat satu pujian lagi. Apakah nih? Judulnya, Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari spiritual. Shalom teman-teman, sebelum kita mengumpulkan persembahan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mengumpulkan persembahan kami. Kiranya Engkau memberkati persembahan kami agar berguna bagi pelayanan nama Tuhan. Haleluya, amin. Teman-teman, sambil kita mengumpulkan persembahan, kita angkat pujian dengan lagu berikut. Janganlah jemu
Shalom adik-adik semua. Apa kabar kalian hari ini? Kak Esther harap kabar kalian semuanya selalu sehat dan luar biasa. Pasti sudah siap ya mengikuti ibadah online pada hari ini. Puji Tuhan. Terima kasih sayang ya, karena kalian selalu setia untuk mengikuti ibadah sekolah minggu dan remaja secara online melalui channel YouTube Globe Kids. Itu baru anak Tuhan. Iya, terima kasih juga loh kepada orang tua yang selalu mengingatkan anaknya, bahkan mendampingi anaknya untuk beribadah setiap hari Minggu. Kalian adalah orang tua yang luar biasa. Dan Kak Esther juga mengucapkan terima kasih buat liturgos kita minggu ini. Ada Kak Desta dan Kak Hani, dan juga untuk pemandu persembahan ada Fioni. Ya, walaupun kalian sibuk, kalian tetap menomorsatukan yang namanya pelayanan. Untuk sementara, memang pelayanan ibadah sekolah minggu kita sudah 1 tahun lebih berjalan ini kita adakan secara online. Oke kakak-kakak, selamat melayani ya, tetap semangat walaupun di masa sulit seperti ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan kita. Oke adik-adik, pada kesempatan ini Kak Esther mewakili guru-guru sekolah minggu Gereja Gloria mau mengucapkan selamat ulang tahun, selamat bertambah usia buat kalian yang berulang tahun minggu ini dari tanggal 18 sampai tanggal 24 Juli 2021. Dengan bertambahnya usia kalian, artinya adik-adik sudah bertambah dewasa. Ya, adik-adik harus selalu mengandalkan Tuhan ya dalam setiap pergumulan hidup adik-adik. Selamat ulang tahun, jadi kebanggaan orang tua. Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, di sini Kak Esther juga mau selalu mengingatkan kepada kalian bahwa kita masih berada di masa pandemi COVID-19. Ya adik-adik ya. Jadi Kak Esther selalu mengingatkan untuk disiplin yang namanya protokol kesehatan 5M. Apabila tidak terlalu penting, Kak Esther harap kalian tetap tetap diam di rumah saja. Jangan lupa kalau bepergian adik-adik menerapkan yang namanya protokol kesehatan. Dan Kak Esther juga mengajak semua kita, baik guru-guru sekolah minggu, anak-anak sekolah minggu, dan kakak-kakak remaja untuk bergandengan tangan, untuk saling menopang doa supaya kondisi kita bisa dipulihkan. Artinya, apabila kondisi kita sudah kembali normal, kita bisa beraktivitas seperti dulu lagi. Kita bisa beribadah di gereja, kita bisa belajar di sekolah, dan begitu banyak aktivitas lainnya bisa kita lakukan secara normal kembali. Tetap semangat di masa pandemi ini dan tetap kita saling menguatkan. Oh iya, tidak lupa juga nih, Kak Esther mau mengingatkan kepada kalian yang baru naik di kelas yang baru, baik itu kelas PAUD, kelas kecil, kelas tengah, kelas besar, dan kakak-kakak remaja. Segera melaporkan diri kalian kepada guru-guru sekolah minggu di kelas masing-masing dan segera minta diundang untuk masuk ke dalam WhatsApp grupnya supaya kalian tidak ketinggalan apabila ada informasi-informasi terbaru dari kakak-kakak sekolah minggunya. Dan buat kalian yang sudah naik di kelas tengah dan kelas besar juga kakak-kakak remaja, kalian pada saat beribadah jangan lupa menyediakan yang namanya Alkitab, alat tulis ya, supaya apa yang menjadi catatan-catatan penting pada saat pemberitaan firman Tuhan bisa kalian baca di Alkitab dan bisa kalian catat di buku catatan kalian. Adik-adik, minggu ini tanggal 18 Juli 2021 kita merayakan yang namanya Hari Anak GKE. Jadi, di sini Kak Esther sebagai Ketua Seksi Pelayanan Jemaat GKE Bukit Tunggal mewakili semua guru-guru sekolah minggu Gereja Gloria mau mengucapkan Selamat Hari Anak GKE. Anak-anak GKE adalah Laskar Kristus yang kuat, yang selalu setia beribadah di masa pandemi COVID-19 ini. Walaupun di masa sulit sekalipun, anak-anak GKE selalu berpengharapan dan selalu setia kepada Tuhan Yesus. Hidup anak-anak GKE selalu setia, selalu sehat, dan tetap semangat.
bersatu dalam kasih mesra. Tak ada iri, benci, dan dengki. Kami satukan roh jiwa untuk naikkan pujian kami padamu. Kami anak-anak terang, kami bersatu dalam kasih mesra. Tak ada iri, benci, dan dengki. Kami satukan roh jiwa untuk naikkan pujian kami padamu. Kami bernyanyi bukan hanya untuk harmoni. Kami bernyanyi untuk memberi hati kami. Kami bernyanyi bukan sekedar bernyanyi. Kami bernyanyi untuk memberi diri. Kami anak-anak terang, kami bersatu dalam kasih mesra. Tak ada iri, benci, dan dengki. Kami satukan roh jiwa untuk naikkan pujian kami padamu. Kami bernyanyi bukan hanya untuk harmoni. Kami bernyanyi untuk memberi hati kami. Kami bernyanyi bukan sekedar bernyanyi. Kami bernyanyi untuk memberi diri. Kami bernyanyi bukan hanya untuk harmoni. Kami bernyanyi untuk memberi hati kami. Kami bernyanyi bukan sekedar bernyanyi. Kami bernyanyi untuk memberi diri. Kami bernyanyi untuk memberi diri. Oke adik-adik semua, itu dulu informasi yang bisa Kak Esther sampaikan untuk kita semua dalam minggu ini. Sekarang persiapkan diri adik-adik untuk beribadah di kelas masing-masing. Di kelas yang baru ya sayang ya, ada kelas PAUD, kelas kecil, kelas tengah, kelas besar, dan kelas remaja. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Jadi anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong itu dosa. Shalom kelas besar. Apa kabar kalian? Wah, Kak Esther harap kalian semuanya sehat-sehat ya.
luar biasa. Kalau nggak salah banyak yang baru naik ke kelas besar nih. Ada yang baru naik di kelas besar? Iya, selamat datang di kelas besar sayangku semua. Di sini Kak Esther mau ingatkan kembali, kalau adik-adik sudah naik kelas besar, artinya adik-adik sudah mulai serius nih, makin serius maksudnya, makin serius untuk mendengarkan yang namanya firman Tuhan. Oleh karena itu, Kak Esther harap pada saat kalian mengikuti ibadah online, khususnya di kelas besar, kalian itu sudah mempersiapkan yang namanya Alkitab, buku catatan, dan alat tulis kalian. Karena nanti pada saat pemberitaan firman Tuhan, pasti ada banyak hal-hal penting yang perlu kalian catat dan perlu kalian ingat sayang. Supaya firman Tuhan itu tidak berlalu begitu saja, ya enggak? Oke, bagi yang belum siap nih Alkitab, buku catatan, dan alat tulisnya, oke, Kak Esther tunggu. Di pause dulu videonya, baru kita mulai ibadahnya. Oke, siapkan dulu ya sayang. Oke, sudah semuanya ya. Oke adik-adik, di sini Kak Esther yang akan memandu kita di pembukaan ibadah kelas besar. Supaya lebih semangat, Kak Esther undang semua adik-adik untuk berdiri. Kita mau memuji Tuhan dengan lagu yang riang gembira dan tentunya juga dengan gaya yang semangat ya. Kita nyanyi Hatiku Penuh Nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja, segala raja, raja, adalah Tuhan, Tuhan, namanya Yesus, 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 oh adalah Raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja, segala raja, raja, adalah Tuhan, Tuhan, namanya Yesus, 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 oh dialah Raja. Oke adik-adik, terima kasih karena kalian sudah bersemangat sekali memuji Tuhan pada pagi hari ini. Sekarang kita masuk di dalam doa pembuka. Semuanya Kak Esther harap berdoa dengan benar, walaupun dari rumah. Tundukkan kepalanya, tutup matanya, lipat tangannya. Kak Esther yang akan memimpin kita di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas pagi yang indah ini. Kami anak-anak-Mu boleh bangun dengan kuat dan sehat, semuanya itu karena pertolongan Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami di kelas besar. Engkau sertai kami walaupun kami berada di tempat kami masing-masing. Tapi kami yakin dan percaya kuasa-Mu, berkat-Mu akan selalu tercurah dalam kehidupan kami. Sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Bila kiranya firman-Mu tidak berlalu begitu saja, tetapi boleh menjadi teladan, boleh menjadi pedoman bagi kami sebagai anak-anak-Mu untuk menjalani kehidupan kami di dunia ini. Hadirlah di tengah-tengah ibadah kami ini ya Bapa, dan berkatilah kami semuanya dari awal pertengahan hingga berakhirnya. Di dalam Yesus kami anak-anak-Mu berdoa. Haleluya. Amin.
Oke adik-adik, terima kasih ya kalian sudah berdoa dengan sungguh-sungguh. Sebelum Kak Esther masuk ke dalam pengantar cerita, kita akan mendengarkan dulu pembacaan Alkitab yang akan dibacakan oleh teman kita. Siapakah dia? Silakan David. Halo teman-teman sekolah minggu, untuk pembacaan Alkitab kita pada hari ini terambil dari Hakim-Hakim pasal 12 ayat yang pertama sampai yang ke-7. Dikerahkanlah orang Efraim, lalu mereka bergerak ke Zavon, dan mereka berkata kepada Yefta, "Mengapa engkau bergerak untuk memerangi Bani Amon dengan tidak memanggil kami untuk maju bersama-sama dengan engkau? Sebab itu kami akan membakar rumahmu bersama-sama kamu." Tetapi jawab Yefta kepada mereka, "Aku dan rakyatku telah terlibat dengan peperangan yang hebat dengan Bani Amon. Lalu aku memanggil kamu, tetapi kamu tidak datang menyelamatkan aku dari tangan mereka. Ketika kulihat bahwa tidak ada yang datang menyelamatkan aku, maka aku mempertaruhkan nyawaku dan aku pergi melawan Bani Amon itu, dan Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tanganku. Mengapa pada hari ini kamu mendatangi aku untuk berperang melawan aku?" Kemudian Yefta mengumpulkan semua orang Gilead, lalu mereka berperang melawan suku Efraim, dan orang Gilead mengalahkan suku Efraim itu, sebab orang-orang itu mengatakan, "Kamulah orang-orang yang telah lari dari suku Efraim." Kaum Gilead itu ada di tengah-tengah suku Efraim dan suku Manasye. Untuk menghadapi suku Efraim itu, maka orang Gilead menduduki tempat-tempat penyeberangan sungai Yordan. Apabila dari suku Efraim ada yang lari dan berkata, "Biarkanlah aku menyeberang," maka orang Gilead berkata kepadanya, "Orang Efraimkah engkau?" Dan jika ia menjawab bukan, maka mereka berkata kepadanya, "Coba katakan dahulu Shilobet." Jika ia berkata Sibolet, jadi tidak dapat mengucapkannya dengan tepat, maka mereka menangkap dia dan menyembelihnya dekat tempat-tempat penyeberangan sungai Yordan itu. Pada waktu itu tewaslah dari suku Efraim 42.000 orang. Yefta memerintah sebagai hakim atas orang Israel 6 tahun. Lalu Yefta orang Gilead itu lalu dikuburkan di sebuah kota di daerah Gilead. Demikian pembacaan kitab kita pada hari ini. Adik-adik, di sini Kak Esther mau bercerita tentang seorang anak yang tinggal di desa bernama Heru. Ya adik-adik ya. Iya, Heru ini tinggal di desa dengan orang tua dan saudara perempuannya. Suatu saat adik-adik, Heru ini pulang sekolah, tetapi mukanya itu seperti sedih sekali. Dia mengadu kepada ibunya, "Ibu, aku tadi di sekolah diajak sama teman-teman." Lah, ibunya berkata, "Kenapa nak? Kenapa kamu diejek?" "Karena sepatu olahragaku sudah jelek, aku diolok, Bu." "Aduh sayang, kenapa kamu tidak minta sama ayahmu? Mungkin ayahmu mau membelikannya." "Tapi Bu, aku takut meminta sama ayah. Ayah kan kecewa sama Heru, Bu." Katanya gitu adik-adik. Emangnya ayah kecewa kenapa Heru? "Iya, karena Heru kalau disuruh ayah, Heru selalu tidak benar-benar melakukannya, Bu. Makanya ayah sering sekali marah sama Heru. Makanya Heru takut minta sepatu baru sama ayah, Bu." "Ya sudah, kamu harus berani memintanya kepada ayahmu supaya kamu bisa mendapat sepatu baru, anakku. Kamu harus mencobanya dulu ya." Nah, adik-adik, di sini Heru kenapa sampai takut sekali meminta sepatu baru kepada ayahnya sendiri? Ternyata adik-adik ada sebabnya. Karena Heru itu setiap disuruh ayahnya untuk mencari rumput untuk makanan sapi mereka, Heru itu tidak benar-benar melakukannya. Karena dia sudah dibagi tugas nih sama saudara perempuannya ya adik-adik ya.
Kalau Heru itu tugasnya mencari rumput untuk makanan ternak mereka. Sedangkan pada saat ayahnya itu meminta Heru melakukannya dengan benar-benar, Heru sih memang benar sih dari rumah membawa keranjang, membawa sabit untuk motong rumput dari rumah ya adik-adik ya. Tetapi pada saat dia sudah dalam perjalanannya mau motong rumput untuk sapi, tiba-tiba ketemu dengan temannya. Lah, dia lupa dengan tugasnya yang sudah diberikan oleh ayahnya. Dia tinggalkan keranjangnya dan sabitnya itu. Dia pergi main sama temennya, main layang-layang, main sepak bola, main kelereng. Dia lupa sama tugasnya sendiri. Ternyata Heru sudah sering melakukan itu, dan ayahnya itu sudah sering menasihati dia. Dan itu dilakukan Heru berulang-ulang adik-adik, sehingga ya ayahnya pasti marah sama Heru. Karena kan kasihan dong ternak mereka kalau kekurangan makan, nanti ternaknya bisa sakit, bisa mati. Terus gimana dong? Padahal itu adalah sumber pencaharian ayahnya Heru adik-adik. Tetapi karena saran ibunya adik-adik, Heru akhirnya memberanikan diri nih mendekati ayahnya pada malam hari. Dia bilang gini, ayah. Kenapa Heru? Kata papahnya adik-adik, kata ayahnya. Sepatu olahraga Heru sudah rusak ayah. Dan Heru tadi diejek sama teman-teman Heru di sekolah. Ayah boleh nggak Heru minta belikan sepatu baru ayah? Bu, apakah pekerjaan Heru hari ini sudah dikerjakan dengan baik? Tidak semuanya ayah. Tadi rumput yang dicari Heru cuma separuh keranjang, sehingga ibu harus cepat-cepat mencari rumput lagi untuk memberi makan ternak kita. Kamu dengar itu Heru? Iya ayah, maaf ayah. Nah adik-adik, Herunya kaget dan Herunya ketakutan karena apa yang sudah didengar dari ayahnya dan ibunya barusan. Dan memang benar, apa yang dia lakukan pada hari ini tidak maksimal lagi. Seperti biasa, Heru meninggalkan pekerjaannya dan melupakan pekerjaannya. Dia malah main sama teman-temannya. Heru, sudah berapa kali ayah bilang sama kamu, kerjakan tugasmu dengan baik. Kamu selalu mengingkarinya. Setiap ayah marah sama kamu, kamu selalu minta maaf. Kamu selalu berjanji untuk berubah. Kamu ini jadi anak tidak bertanggung jawab. Sudah bosan rasanya ayah memperingati kamu, tetapi selalu saja kamu ulangi terus. Kali ini ayah tidak akan memberikan kamu uang. Silakan kamu cari uang sendiri supaya kamu bisa beli sepatu olahraga yang baru. Adik-adik, mendengar perkataan ayahnya yang keras itu adik-adik, Heru langsung menuju kamar tidurnya. Dia malu sekali. Dia langsung menangis terseduh-seduh. Tuhan, ayahku marah sekali. Aku sampai dibilang anak yang tidak bertanggung jawab. Memang betul adik-adik apa yang dikatakan oleh ayahnya Heru tadi. Walaupun ayahnya Heru kalau kita lihat atau kita dengar terlihat sangat keras kepada Heru, tetapi apa yang dikatakan oleh ayahnya Heru itu memang benar. Karena Heru sudah berapa kali dinasehatin, sudah berapa kali diingatin, tetapi selalu dilanggar oleh Heru. Makanya sampai ayahnya itu bilang dia sebagai anak yang tidak bertanggung jawab. Padahal Heru sudah duduk di kelas 5 SD, bahkan sudah mau naik ke kelas 6 SD. Ya, jadi dia tidak bisa bertanggung jawab terhadap pekerjaannya sendiri adik-adik. Dan perkataan ayahnya yang mengatakan bahwa ayahnya sudah bosan memperingati Heru, mengingatkan Heru, itu memang benar adik-adik. Karena ini bukan hal yang pertama kali yang Heru lakukan, tetapi sudah sering sekali dilakukan, sehingga membuat ayahnya sangat marah pada malam itu. Tiba-tiba pada saat Heru sedih di kamarnya, dia ingin sekali berubah. Dia ingin sekali menjadi Heru seperti dulu pada waktu dia masih kecil, yang menjadi kebanggaan orang tuanya. Dia ingin tumbuh menjadi Heru yang penuh bertanggung jawab, yang melaksanakan tugas yang diberikan oleh orang tuanya dengan baik. Dia tidak ingin membuat ayahnya marah, membuat ibunya kecewa. Lalu kira-kira apa yang dilakukan oleh Heru adik-adik?
Betul sekali. Dia lalu mengadu kepada Tuhan. Heru berdoa kepada Tuhan. Tuhan, Heru ingin menjadi anak yang bertanggung jawab. Heru ingin menjadi kebanggaan orang tua. Heru gak ingin buat ayah marah lagi. Gak ingin membuat ibu kecewa lagi. Tuhan, Heru ingin berubah, tapi sangat sulit Tuhan. Karena itu tolong bantu Heru Tuhan. Heru ingin berubah, bantu Heru Tuhan. Amin. Nah adik-adik, di cerita kita minggu ini kurang lebih sama seperti ceritanya Heru yang sudah berapa kali diingatin orang tuanya tetapi selalu dia langgar. Pada saat dia memerlukan sesuatu baru dia mau datang lagi kepada orang tuanya tetapi dia malah dihukum. Ya, ini adalah cerita kita pada minggu ini ya. Di sini kita akan mendengarkan cerita yang akan dibawakan Kak Gatan. Bagaimana kadang-kadang kita sebagai manusia itu selalu tidak mengindahkan apa yang menjadi perintah Allah dalam kehidupan kita. Kita selalu melakukan kesalahan yang sama. Kita selalu minta maaf lagi, kita berbuat salah lagi, dan kadang-kadang apa yang kita lakukan itu membuat Allah murka kepada kita. Seperti bangsa Israel, sudah berapa kali Allah memperingatkan mereka, sudah memberikan mereka petunjuk melalui para nabi, melalui hakim-hakim yang memimpin mereka. Tetapi mereka selalu melakukan pekerjaan atau melakukan kesalahan yang sama. Dan ada saatnya Allah yang mengasihi bangsa Israel yang selalu setia kepada mereka juga bisa berkata, "Aku bosan memperingatkan kalian. Aku tidak akan menolongmu lagi." Nah, pada saat Allah bisa berkata seperti itu, apa yang akan terjadi adik-adik? Nah, adik-adik pasti penasaran ya, apa yang terjadi kepada bangsa Israel pada saat Allah sudah tidak mau campur tangan lagi dalam kehidupan mereka. Nah, kita akan menyaksikan firman Tuhan yang akan disampaikan Kak Gatan, bagaimana bangsa Israel, kondisinya bangsa Israel setelah Gideon dan beberapa hakim lain yang menggantikan dia meninggal. Adik-adik pasti penasaran. Kita simak firman Tuhan dengan baik-baik. Silakan Kak Gatan. Nah, pada minggu kali ini ceritanya masih mengambil latar belakang di mana bangsa Israel sudah masuk ke dalam tanah Kanaan. Nah, adik-adik tahu nggak, meskipun bangsa Israel sudah masuk ke dalam tanah Kanaan, akan tetapi bangsa Israel tidak sepenuhnya aman dari gangguan bangsa-bangsa yang sudah duluan mendiami tanah Kanaan. Salah satunya adalah bangsa Amon. Nah, bangsa Israel dan bangsa Amon ini seringkali berseteru akibat wilayah di tanah Kanaan tersebut. Dan suku yang paling menderita dari bangsa Israel adalah suku Ruben dan suku Manasye. Nah, adik-adik, kok bisa demikian sih? Kenapa bangsa Israel masih saja mengalami kesusahan di tanah Kanaan? Bukankah tanah itu merupakan tanah yang dijanjikan Allah kepada bangsa Israel? Nah, kita akan simak ceritanya pada minggu kali ini adik-adik. Cekcokan antara bangsa Israel dan bangsa Bani Amon ini terjadi selama kurang lebih 18 tahun adik-adik. Nah, adik-adik bisa bayangkan nggak, 18 tahun bangsa Israel hidup menderita. Maka dari itu bangsa Israel mencoba untuk meminta pertolongan kepada Tuhan Allah adik-adik. Namun yang terjadi, Allah sudah tidak mau lagi menolong bangsa Israel adik-adik. Nah, kenapa sih Allah malah tidak mau membantu bangsa kesayangannya itu adik-adik? Ternyata ada alasan di belakang itu semua. Ternyata bangsa Israel masih seringkali berbuat dosa yang menyakiti hati Allah, seperti menyembah dewa dan membuat patung Allah-Allah lain selain Allah adik-adik. Bahkan Allah menyuruh bangsa Israel untuk meminta pertolongan kepada dewa atau Allah-Allah lain yang mereka buat adik-adik. Bayangkan adik-adik, Allah sangat marah kepada bangsa Israel pada saat itu. Mendengar hal itu dari Allah, bangsa Israel sangat sakit hati adik-adik. Nah, pada waktu itu mereka sungguh-sungguh bertobat adik-adik. Mereka membuang semua patung-patung Allah-Allah yang mereka buat dan berhenti menyembah dewa-dewa atau Allah-Allah lain selain Allah itu sendiri adik-adik, yaitu Allah Israel yang hidup. Melihat pertobatan bangsa Israel, Allah menyesal akibat perbuatannya yang menghukum bangsa Israel selama 18 tahun tersebut adik-adik. Sehingga Allah ingin kembali menolong bangsa Israel pada waktu itu. Akan tetapi
bagaimana cara Allah untuk menolong bangsa Israel melawan Bani Amon atau bangsa Amon, dan ternyata Allah mempunyai cara. Di sebuah kota yang bernama Gilead tinggallah seorang bapak adik-adik. Nah, bapak-bapak nih. Bapaknya bernama Gilead juga. Bapak Gilead ini memiliki banyak anak-anak di rumahnya. Nah, salah satu anaknya yaitu adalah Yefta. Nah, Yefta ini adalah anak sulung dari bapak Gilead tadi. Akan tetapi, Yefta selalu merasa dia disingkirkan dan dikucilkan oleh saudara-saudaranya yang lain adik-adik. Bahkan dia seringkali ditindas oleh ibunya sendiri. Lalu, kenapa sih kok Yefta malah diperlakukan seperti itu adik-adik? Jadi bapak Gilead ini sebelum dia menikah dengan istrinya yang sekarang, dia memiliki hubungan dengan seorang perempuan lain, yang mana itu adalah ibunya Yefta. Akan tetapi ayahnya Yefta tidak membeda-bedakan Yefta dengan saudaranya yang lain adik-adik. Bapaknya Yefta tetap menyayangi Yefta seperti anaknya sendiri. Akan tetapi adik-adik, saudaranya yang lain dan ibunya, ibu tirinya, tidak mau Yefta menerima sedikit pun warisan dari bapak Gilead itu adik-adik. Pada saat Yefta sudah beranjak dewasa, dia diusir dari rumah bapak Gilead itu adik-adik, supaya dia tidak mendapat warisan sedikit pun. Meskipun Yefta dibuang oleh keluarganya, Allah tidak membuang Yefta sama sekali adik-adik. Allah tetap menyertai dan menjaga Yefta dalam kehidupannya semenjak dia dibuang itu. Setelah Yefta dibuang oleh keluarganya, dia pun pergi ke arah utara dan dia berhenti di tanah yang bernama Top. Di tanah Top itu Yefta mengumpulkan teman-temannya yang ada di sekitar situ dan berlatih bersama-sama menjadi prajurit yang sangat kuat adik-adik. Hingga suatu hari tua-tua dari tanah Gilead atau tanah dari tanah kelahirannya tadi datang menemui Yefta adik-adik. Yefta sangat bingung. Dia kan sudah dibuang dari tanah kelahirannya, bahkan dari keluarganya sendiri dia dibuang adik-adik. Kenapa pada saat ini tua-tua dari tanah kelahirannya datang untuk mencari dia? Tua-tua dari tanah Gilead tadi berkata adik-adik, Yefta, kami butuh kamu. Kami mau kamu menjadi panglima untuk memimpin bangsa kami melawan Bani Amon. Yefta pun bingung adik-adik. Dia hanya menatap tua-tua yang sudah datang dari tanah Gilead tadi. Dia ingat wajah sebagian dari tua-tua yang datang dari tanah Gilead tersebut adik-adik. Nah, pada saat dia dibuang oleh keluarganya, tidak sedikit pun dari mereka yang membela Yefta. Bahkan mereka mendukung keluarganya untuk membuang Yefta dari tanah Gilead. Maka dari itu Yefta sangat marah adik-adik. Dia berkata, katanya, pas saya dibuang, kalian malah melihat saya saja. Nggak ada yang bela-bela saya tuh. Bahkan kalian mendukung saya untuk dibuang dari tanah saya sendiri. Kenapa pada saat ini kalian malah minta tolong ke saya? Kata Yefta. Akan tetapi adik-adik, tua-tua dari tanah Gilead tetap meyakinkan Yefta untuk ikut dengan mereka adik-adik. Tua-tua Gilead berkata, ikutlah dan kami, pimpinlah kami untuk melawan bangsa Bani Amon. Apabila kita menang, kamu tidak hanya akan kami jadikan sebagai panglima kami. Kami akan menjadikan kamu sebagai pemimpin bangsa kami. Setelah itu Yefta pun sadar adik-adik bahwa ini bukan sekedar panggilan dari tua-tua Gilead, melainkan ini adalah panggilan Allah atau rencana Allah yang dirancangkan untuk Yefta membantu bangsa Israel melawan Bani Amon tadi adik-adik. Nah, setelah itu Yefta pun ikut bersama tua-tua dari bangsa Gilead tadi atau dari tanah Gilead tadi untuk memimpin perang melawan bangsa Bani Amon. Selain pemberani dan kuat, dia juga bijaksana, sehingga saat dia memutuskan untuk perang melawan bangsa Bani Amon, dia berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan, meminta pertolongan Tuhan dan meminta bimbingan dari Tuhan. Akan tetapi Yefta tidak langsung memimpin bangsa Gilead langsung menyerang bangsa Bani Amon. Nah, Yefta melakukan yang namanya, kalau sekarang itu sih namanya perundingan adik-adik. Jadi Yefta telah melakukan 2 kali perundingan dengan bangsa Bani Amon. Akan tetapi raja dari Bani Amon ini tidak mendengarkan sama sekali dan tetap menginginkan perang. Hingga akhirnya perang antara bangsa Israel melawan bangsa Bani Amon ini tidak terelakkan lagi adik-adik. Nah, menjelang perang, Yefta berdoa kepada Tuhan. Kata Yefta, Tuhan, apabila engkau membantuku, apabila engkau membimbingku melawan bangsa Bani Amon untuk mendapatkan kemenangan, maka siapapun yang menyambutku pulang setelah aku kembali dari perang ini dan kemenangan akan menjadi kepunyaannya Tuhan. Lalu Yefta dan pasukannya pun berangkat perang. Yefta dan pasukannya berhasil mengalahkan bangsa Bani Amon. Bayangkan adik-adik, Yefta dan pasukannya berhasil mengalahkan bangsa Bani Amon dan menghancurkan 20 kota adik-adik. Nah adik-adik, setelah Yefta dan pasukannya mengalahkan bangsa Bani Amon,
Yefta pun pulang kembali ke negeri asalnya dengan penuh semangat dan membawa kemenangan atas bangsa Bani Amon tadi adik-adik. Akan tetapi, adik-adik ingat nggak apa doa Yefta kepada Allah sebelum dia berangkat mengalahkan bangsa Bani Amon tadi adik-adik? Adik-adik bisa tebak nggak siapa yang menyambut Yefta dengan penuh semangat dan penuh kesenangan setelah Yefta kembali mengalahkan bangsa Bani Amon tadi adik-adik? Ternyata yang keluar menyambut Yefta pertama adalah putrinya sendiri adik-adik. Putrinya adalah seorang gadis yang cantik dan merupakan anak tunggal dari keluarga Yefta adik-adik. Melihat itu Yefta sangat sedih dan bingung adik-adik, sehingga anak gadis tadi mengetahui apa janji Yefta kepada Allah. Tetapi anak gadis itu tidak sedikit pun marah kepada Yefta, melainkan dia tetap bersuka cita memuliakan nama Tuhan adik-adik. Dia mengatakan, apa yang sudah kau janjikan kepada Allah haruslah kau berikan kepada Allah adik-adik. Akan tetapi adik-adik, anak gadis itu hanya meminta waktu 2 bulan saja untuk pergi ke pegunungan bersama teman-temannya untuk menangis adik-adik. Setelah itu dia akan kembali kepada Yefta. Setelah itu Yefta menjadi hakim di Israel selama 6 tahun lamanya. Nah, itu tadi adalah cerita mengenai Yefta mengalahkan bangsa Bani Amon. Oke adik-adik, itu tadi cerita yang sudah disampaikan oleh Kak Gatan. Gimana ceritanya? Keren kan? Iya dong. Ya. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam ayat hafalan. Buat kalian semua ayat hafalannya ya terambil dari Mazmur pasal 27 ayat 10. Dibuka Alkitabnya sudah? Ya, Mazmur pasal 27 ayat 10. Kak Esther bacakan. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Luar biasa ya adik-adik ya. Melalui ayat hafalan ini, Tuhan mau mengingatkan kepada kita untuk tidak khawatir. Karena apapun kondisi kita, Tuhan selalu ada menjaga, melindungi kita. Karena kita adalah milik Tuhan. Oke sayangku, itu dulu cerita kita di kelas besar. Tetap setia untuk beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Halo adik-adik semua. Bagaimana tadi ceritanya? Pastinya seru kan? Cerita firman Tuhan kita hari ini, semoga adik-adik dapat memahaminya dan dapat mengerti cerita yang telah disampaikan oleh Kak Gatan tadi. Baik adik-adik, sekarang ibadah kita mau berakhir. Tetapi sebelum kita mengakhiri ibadah kita, sebelum kita doa, dan sebelum kita melakukan pujian-pujian kita, Kak Cia mau ajak adik-adik yang ada di rumah, kita mau pengakuan Imam Rasuli. Supaya adik-adik yang ada di rumah selalu ingat ya. Baik adik-adik, sekarang Kak Cia undang adik-adik yang ada di rumah, kita bangkit berdiri. Mari kita menyebutkan ini dengan sama-sama. Pengakuan Imam Rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Adik-adik, sekarang kita mau angkat pujian, masih berdiri ya, dengan judul Hatiku Penuh Nyanyian. Hatiku penuh nyanyian.
Adik-adik, sekarang kita mau mengakhiri ibadah kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Adik-adik dipersilahkan untuk duduk kembali. Mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu ya Bapa di dalam ibadah kami ini ya Tuhan. Dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya ini ya Bapa. Tuhan, kami tadi sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu ya Bapa. Kiranya apa yang kami dengar Tuhan, apa yang kami baca Tuhan tidak berlalu begitu saja, melainkan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Bapa. Kami juga Bapa berdoa untuk virus corona ya Tuhan yang tambah hari semakin tambah parah ya Tuhan, sehingga kami tidak dapat bersekolah minggu Tuhan di gereja Gloria Tuhan, dan kami juga tidak dapat bertemu teman-teman yang lain ya Bapa seperti kami pada biasanya Bapa. Kami tahu ya Bapa dalam keadaannya seperti ini Tuhan, kami tahu ini adalah cobaan dari Engkau Tuhan, tapi dengan cobaan ini Tuhan tidak menyurutkan kami ya Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Tolong Engkau tetap memberi kami berkat, memberi kami kesehatan Tuhan dan kekuatan Tuhan, agar kami tetap setia melayani Engkau ya Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan. Kami tahu Tuhan doa ini jauh dari kata sempurna ya Bapa, tapi Engkau lah yang sempurnakanlah dengan doa yang telah Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekolah minggu kita selesai. Tetap semangat untuk melayani Tuhan. Sampai bertemu minggu depan. Shalom. Shalom adik-adik semua. Di sini Kayola mewakili Kak Esther, Kak Cia, dan juga Kak Gatan mengucapkan Selamat Hari Anak GKE. Kakak berharap adik-adik semua bisa menjadi terang dan garam dunia. Apalagi dalam masa pandemi saat ini adik-adik, kakak juga berharap adik-adik di masa senggangnya bisa belajar untuk mengerti dan juga memahami apa isi dari cerita firman Tuhan, supaya kita tahu apa yang harus kita perbuat dan juga apa yang Tuhan kehendaki dari kita. Sekali lagi kakak ucapkan untuk kita semua, Selamat Hari Anak GKE. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom semuanya, aku Desi dari kelas besar mengucapkan Selamat Hari Anak GKE untuk semua staf Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman semua, aku David, perwakilan dari kelas besar, mau mengucapkan Selamat Hari Anak GKE. Tetap semangat beribadah dan selalu mengandalkan Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom semuanya, aku Keisha dari kelas besar mengucapkan Selamat Hari Anak GKE untuk kita semua. Semoga kita selalu sehat, diberkati, dan bertumbuh di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Halo, perkenalkan nama saya Kevin. Saya mewakili kelas besar mengucapkan Selamat Hari Anak GKE. Tetap sehat, tetap mengikuti protokol kesehatan, dan tetap ibadah walaupun masa pandemi COVID-19. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.